Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jaka Tirta Samudra, Eskom Kok. Saya dosen tetap di program studi S1 Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Wageningen. Dengan nomor itu dosen nasional 0113005981 dan nomor NPTK adalah 7862776677130112. Video pernyataan ini saya rancang dan saya dokumentasikan secara khusus sebagai salah satu pemenuhan instrumen utama dalam portofolio sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran untuk program sertifikasi dosen Smart pada tahun 2026. Pemaparan ini akan saya bagi secara terstruktur menggunakan pendekatan DIA, yaitu delivery atau bagaimana strategi saya menyampaikan ilmu, baru ada interaction atau bagaimana proses interaksi dua arah yang saya bangun bersama mahasiswa, serta asesmen atau mekanisme objektif yang saya gunakan dalam mengukur capaian pembelajaran. Marilah kita simak dalam pemaparan komprehensif pada pengajaran tata kelola dari mata kuliah pemrograman komputer. Mata kuliah pemrograman komputer dirancang sebagai gerbang utama bagi mahasiswa untuk berpikir secara komputasional atau computational thinking, serta keterampilan praktis dalam menulis kode pada pemrograman dasar. Bahasa pemrograman yang kami pilih ataupun digunakan secara penuh dalam perkuliahan ini adalah Python. Kenapa? Karena Python merupakan bahasa standar secara industri yang paling relevan dan juga diadopsi secara luas dalam ekosistem sains data pada saat ini. Secara institusional, mata kuliah ini dibebankan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi, yaitu pertama, CPL 02 sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian sains data secara mandiri, serta menginternalisasi etika akademis. Yang kedua, CPL 05 atau pengetahuan menguasai konsep teoritis matematika, statistika, dan dasar logika komputasional untuk memodelkan solusi analisis data. Yang ketiga, CPL 08 atau keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks mengembangkan iptek di bidang pengetahuan ataupun pengelolaan data. Yang keempat, CPL 11 atau keterampilan khusus mampu merancang instruksi algoritma dan membuat kode pemrograman komputer yang optimal untuk manipulasi data serta ekstraksi data, di mana telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh ketua program studi dan juga gugus pengendalian mutu program studi. Dari CPL penugasan tersebut, saya merumuskan 3 CPL pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terukur. Pertama, CPMK 1. Mahasiswa mampu memformulasikan algoritma runut berbekal prinsip berpikir komputasional untuk memecahkan masalah logika matematika dasar. Yang kedua, CPMK 2. Mahasiswa mampu menerapkan sintaks dasar Python, tipe data kolektif, dan struktur kendali percabangan serta perulangan secara presisi. Yang ketiga, CPMK 3. Mahasiswa mampu merancang kode menular berbasis fungsi atau function, penanganan error atau exception, serta manipulasi file external. Dari CPMK ini, materi diturunkan secara sistematis
ke dalam peta sub FMK. Selama 16 pertemuan, fase pertama itu pertemuan 1 sampai 7 difokuskan pada penguatan fondasi logika dasar, ekspresi aritmatika, variabel, dari alur, eksekusi atau perjabangan, if else, dan perulangan atau loops, hingga pemanfaatan struktur data kolektif seperti list, tuple, seed, dan directory. Fase ini diakhiri dengan ujian tengah semester atau tes secara mandiri di pertemuan ke-8. Fase kedua, pertemuan 9 sampai dengan 15. Mahasiswa diarahkan pada pemrograman tingkat lanjut yang bersifat modular dan kontekstual, mencakup pembuatan fungsi, custom, penanganan error, serta teknik manipulasi file eksternal, termasuk membaca berkas dengan format CSV. Fase ini bermuara pada ujian akhir semester atau UAS di pertemuan ke-16. Untuk memastikan keterbaruan dari ilmu agar sesuai dengan standar, perkuliahan ini juga mengacu pada referensi secara global, yaitu seperti pada buku Python Data Science Handbook yang atas karya oleh Jack Verdervles, diterbitkan oleh Aurelian Media, dan juga buku Introduction to Computation and Programming Using Python karya John V. Gottlieb, diterbitkan oleh The MIT Press. Selain itu, kami juga memperkayakannya dengan modul internal Universitas Quality serta jurnal-jurnal ilmiah secara nasional maupun internasional yang relevan dengan sains data. Strategi pembelajaran menyampaikan materi perkuliahan atau delivery, saya menerapkan pendekatan student centered learning atau SEL dengan model utama yaitu project based learning atau PGBL. Saya memposisikan diri saya sebagai fasilitator dan juga mentor, di mana setiap penyampaian teori langsung diikuti dengan aktivitas menulis kode secara real time atau live coding, di mana dituliskan di perangkat masing-masing oleh mahasiswa. Metode PGBL ini saya pilih karena sangat relevan dengan karakteristik program studi sains data, di mana mahasiswa tidak hanya dituntut menghafal sintaks, melainkan wajib mengikuti kemampuan problem solving dalam menyelesaikan studi kasus yang nyata. Di dalam kelas, model ini diwujudkan melalui alur yang terstruktur. Nomor 1, pemberian tantangan atau studi kasus. Mahasiswa dihadapkan dengan masalah secara real time atau yang ada saat ini yang seperti di dunia industri. Yang kedua, perancangan proyek, yaitu mahasiswa secara berkelompok merancang alur logika, algoritma, dan struktur kode pemrograman sebagai solusinya. Yang ketiga, eksekusi dan pendampingan. Saya bertindak langsung di perangkat masing-masing pada mahasiswa untuk mentransformasikan logika tersebut ke dalam bahasa Python guna meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan menciptakan atmosfer belajar yang dinamis. Seluruh model pembelajaran ini didukung penuh oleh berbagai media interaktif. Saya memanfaatkan media visual untuk mempermudah visualisasi konsep komputasi yang abstrak, serta menggunakan platform seperti Canva dalam merancang materi presentasi yang komunikatif, estetis, dan mudah dipahami. Untuk aspek interaksi, komunikasi dua arah dibangun secara berbeda guna memaksimalkan kondisi mahasiswa. Yang pertama, secara sinkronus atau luring, pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di ruangan kelas ataupun di ruangan laboratorium komputer di Universitas Quality. Pada sesi ini saya sering kali mencairkan suasana sekaligus mengevaluasi pahaman instan mahasiswa secara menyenangkan melalui kuis interaktif berbasis gamification menggunakan platform Quizy dan kawan. Selain itu, interaksi juga dijalankan melalui diskusi kelompok kecil, tantangan live coding, serta sesi troubleshooting dan juga debugging bersama. Asinkronus atau daring, kami memanfaatkan penuh ekosistem Learning Management System atau LMS di portal Universitas Quality, yaitu Q-Learning, didukung dengan WhatsApp Group untuk koordinasi cepat
serta platform pendukung lainnya untuk memfasilitasi forum diskusi digital di luar jam kuliah. Selanjutnya, pada aspek mekanisme penilaian atau assessment, yang saya terapkan mengedepankan prinsip objektivitas, keadilan, dan akuntabilitas. Komponen evaluasi diturunkan secara langsung dari indikator sub CPMK dan dibagi proporsional ke dalam 4 komponen penilaian. Yang pertama, kehadiran dan sikap sebesar 10%. Menilai kedisiplinan, partisipasi aktif, dan etika akademis. Yang kedua, tugas dan praktikum besar 40%. Mengukur ketepatan logika penulisan kode program di studi kasus yang dikerjakan secara berkelompok ataupun mandiri dan diunggah ke dalam repository GitHub sebagai portofolio digital mahasiswa. Yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS sebesar 20%. Berupa ujian praktikum mandiri dan simulasi teknik kode untuk menguji pemahaman logika algoritma secara individual. Yang keempat, ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Berupa unjuk kerja melalui mini project berbasis kelompok. Mahasiswa ditantang merancang sebuah aplikasi bahasa Python. Guna menjaga integritas akademik, saya menerapkan mekanisme uji originalitas. Setiap kelompok wajib mempresentasikan aplikasi secara langsung di ruangan kelas ataupun laboratorium. Diikuti sesi tanya jawab individual atau code review untuk memvalidasi kedalaman pemahaman dari individual sekaligus meminimalisir adanya plagiarisme ataupun tindakan copy paste pada kode. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran secara sinkronus atau tatap muka di ruangan lab laboratorium komputer di Universitas Quality. Pada materi struktur kontrol percabangan atau if else, dan selamat menyaksikan. Halo semuanya. Selamat pagi. Kayaknya kurang semangat ini. Kalau misalnya saya tanya selamat pagi, kalian jawab pagi. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya, telah meluangkan waktu kita di sesi pertemuan keempat ya dalam mata kuliah pemrograman komputer. Di sini kita akan lanjut di mana minggu lalu sudah pasti kita sudah membahas tentang tipe data ya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Tapi sebelum kita masuk, saya misalnya ada pertanyaan untuk teman-teman, mungkin masih ingat ya tentang pembahasan kita minggu lalu, mungkin ada yang lupa. Saya ingin tanya sekarang, tapi kita kan cuma tentang membahas tentang tipe data. Oke, tipe data itu ada yang seperti integer, string, float, dan sebagainya. Nah, kalau kita misalnya mau input nama, kita pakai tipe data dengan format input. Itu tipe datanya apa? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, apa itu? Jadi untuk supaya jadi teks kita menggunakan string. Kalau misalnya mau diubah jadi angka, kita harus konversi dulu ke float. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Eldi. Selanjutnya sebelum kita masuk mata kuliah kita tentang pemrograman komputer, katanya saya ingin melakukan screening sebelum kita masuk lebih membuat pusing kepala ya. Kita akan ada screening. Saya ada PowerPoint, silakan teman-teman semuanya buka di web browsingnya, buka PowerPoint ini. Silakan dimasukkan pinnya di sini. Nanti kita ada masuk. Oke, pertama ada Deborah, ada Otis. Silakan, saya tunggu. Kita akan mulai masuk. Masukkan kodenya 265 dan 391. Kita lihat yang pertama itu ada Ronaldo Wadi, yang kedua ada Otis. Jadi kita udah sedikit tentang pemanasan ya, karena kita tentunya akan masuk ke bagian penting adalah tentang pengenalan lebih lanjut. Mungkin kita agak sedikit pusing karena kita akan belajar tentang beberapa data.
Pertemuan keempat, kita masuk ke bagian input, proses, output, dan kondisi. Jadi dalam ini kita ada beberapa pembahasan tentang tipe data, salah satunya ada pengulangan juga ada kondisi. Jadi ini lanjutan dari pertemuan ketiga kita. Jadi topik utama adalah dalam pertemuan ini adalah belajar tentang bagaimana berinteraksi dengan user melalui penangkapan data. Kita intinya menginputkan dulu data, baru memproses, setelah itu output hasilnya. Lalu kita masuk ke bagian tipe data dan variable. String. String ini kalau di bagian raster vector itu adalah kita bisa menginputkan hanya sebatas kayak huruf itu ya. Kita bisa menginput nama, ada menginput tentang nama kampus dan sebagainya seperti itu. Jadi kita masuk ke bagian string. Selanjutnya ada numbering. Nah, numbering ini digunakan untuk dalam pengelolaan data yang bersifat angka. Jadi angka itu kayak angka digit 1, 2 dan sebagainya seterusnya. Ini bisa juga dimasukkan ke dalam bentuk angka boolean. Lalu ada boolean. Boolean ini kalau kita ada booleannya hanya dia mengetahui satu dan nol. Saat itu bernilai true atau benar, nol itu bersifat false atau null. Nah, selanjutnya ditanyakan. Ya, Deborah, silakan. Saya mau tanya nih Pak, kalau misalnya saya mau input data, itu berarti itu masuk di bagian string ya Pak? Ya, betul. Jadi kita misalnya Deborah nih mau input, nanti kita ada implementasikannya coding ya sedikit real coding. Artinya Deborah mau input nama-nama, namanya apa? Deborah. Jadi outputnya itu adalah versinya string, intinya yang diinputkan apa Deborah, hasilnya Deborah seperti itu. Jelas Deborah? Jelas Pak. Terima kasih. Selanjutnya, nah ini ada sedikit mungkin teman-teman mulai agak karena kita minggu lalu sudah membahas tentang hanya teori ya, kita sedikit sekarang ada praktek. Jadi di sini ada variable Python. Jadi variable itu adalah menambahkan data. Kita menambahkan data. Nah, tidak ada yang bisa kita pakai. Dan itu apa? Seperti contoh, integer tersebut ini kalau dianalogikannya integer ini hanya angka 1, 2 dan sebagainya. Dia tidak ada desimal dan di belakangnya. Float itu biasanya untuk persen, diskon, nominal lah seperti itu. Jadi dia ada angka bentuknya. Oke, silakan selanjutnya kita akan sedikit buka coding, kita akan melakukan penginputan tentang data ya di sini. Caranya adalah teman-teman silakan buka VS Code ya. Oke, jika sudah tampilannya seperti ini. Oke, sudah sama tampilannya? Sama. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi ini awal kerja kita. Kita membuat suatu program jalan seperti sesuatu yang akan berjalan. Oke, sudah dibuka dashboardnya? Sudah. Oke, selanjutnya klik file, open folder, baru pilih ke bagian C yang kita, klik C, baru di bagian ini kita klik kanan, new folder, klik kanan, habis itu buat aja nama foldernya komputer, nama foldernya komputer. Jika sudah diklik folder tadi, baru klik open select folder. Nah, ini akan berada di folder itu. Sudah? Oke, jika sudah, kita coba folder ini. Kita selanjutnya klik file lagi, file, baru new file. Nah, baru pilih aja next file, klik otomatis sudah masuk. Jadi klik P1. Sudah? Kalau sudah tekan Ctrl S, kita simpan dulu. Buat namanya pertemuan 4. Dan ini dulu pertemuan 4, baru titik PY. Karena apa? Karena format kita Python. Ini namanya pertemuan 4 PY. Jika sudah, save. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di halaman kerja kita ini,
Ketika saya misalnya kita kan baru belajar nih, kemarin kita masih teori. Saya mau ketikkan kita mau cetak kan, mau dicetak. Ketika dia print, buka huruf, ketik dua, halo semuanya, orang ini program saya pertama. Begitu. Kalau sudah, dengan shift, Ctrl S. Sudah? Oke. Jika sudah, kita ke bagian atas, ada di bagian ini, di bagian ini, di bagian text kita ada kayak media player, betul? Klik aja Run Python file. Run Python file. Nah, kalau sudah dia akan masuk di dalam ini, di sini dah. Ada sama seperti saya? Saya. Ya. Apa? Kenapa? Saya. Error. Biasa. Kalau bukan pernah masuk error. Ya. Oke, saya close. Nah, oke. Nah, jadi gitu. Jadi kalau dia nggak bisa, caranya gini. Kalian ke bagian terminal. Ada terminal bacanya. Nah, dilihat aja terminalnya. Baru view terminal. Baru nanti hasilnya ada. Tinggal baru jalankan. Nanti hasilnya di situ. Seperti itu. Jadi ada bacanya. Halo semuanya, ini program saya pertama. Jadi ini salah satu program yang kalian basic pertama akan belajar. Nanti kedepannya kita ada administrasi data dan sebagainya. Oke, selanjutnya di bagian slide kita ada input ini ya semua. Kita akan masuk ke bagian tabel operator. Jadi aritmatika itu simpel ya, pastinya ada tambah, bagi, kurang, mod. Jadi baru ada pangkat, baru ada perbandingan dan sebagainya. Baru teman-teman ini ada salah satu kondisi logika. Jadi kalau misalnya ini ada logika, jika saya misalnya nilai, kalau saya akan lulus misalnya nilainya 90. Nah, tapi saya dapatnya nilainya 60. Apa hasilnya? Saya lulus apa tidak? Saya lulus apa tidak? Nilai lulus saya itu seharusnya dipantau sama kampus 80. Saya dapat nilai 60. Nah, saya dikategorikan lulus apa tidak? Nah, jadi itulah salah satu contoh ada logika untuk kondisi percakapan gitu. Seperti itu. Ini ada beberapa kondisi, ada banyak kondisi percabangannya. Oke, ini ada studi kasus. Jadi kita ada contoh untuk input data nama mahasiswa, nilai. Nanti dianalogikan pada outputnya itu adalah siswa dengan nama yang kita input dinyatakan lulus atau tidak lulus dengan grade A atau B. Ini studi kasus untuk kuis kita. Silakan diketikkan untuk kuis ini, coba diketikkan ada kendala. Oke. Nah, ada yang udah bisa, ada yang jalan. Oke, bagus. Kamu ada masalah? Itu ya, ada masalah apa tuh? Ya, Pak. Oke, ya. Nah, oke, di mana bisa? Oke. Banyak yang nggak bisa ya, enak ya, karena ada dia tentu kuis sedikit kasusnya kuis. Oke, saya harap kalian sudah bisa. Nah, minggu depan kita ada tugas mandiri. Jadi saya harap kalian kerjakan minggu depan. Kita akan sedikit cek jawabannya. Silakan dikerjakan di rumah masing-masing atau buat kelompok studi belajar. Silakan. Yang penting
soalnya seperti ini, kalian jawab, buat pertanyaan sesuai yang saya terapkan. Oke, sebelum itu silakan di scan dulu. Kita ada absen. Oke, absen silakan scan. Ya scan, silakan absen. Oke. Pada pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Semoga pada pertemuan untuk input proses dan output dan tentang penjabaran pada sesi pertemuan kali ini kalian paham, dan kita akan lanjutkan pada minggu ke depan pertemuan 5 kita akan membahas tentang tipe data yang lainnya, dan juga jangan lupa tugasnya nanti apakah ada yang paham atau bagaimana. Selanjutnya terima kasih atas waktu luangnya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikianlah pemaparan konferensi mengenai deskripsi mata kuliah sebagai strategi pembelajaran, metode evaluasi, serta cuplikan proses pengajaran secara real time yang saya laksanakan pada mata kuliah pemrograman komputer di program studi S1 Sains Data di Universitas Quality. Melalui keselarasan antara pencapaian pembelajaran kurikulum, penyampaian materi dan konseptual, interaksi hibrida yang aktif, serta sistem evaluasi yang objektif berbasis proyek, saya berkomitmen penuh atas terus mencetak lulusan prodi Sains Data yang tidak hanya unggul secara teoritis, tetapi juga terampil, adaptif dan bersikap kontributif nyata di era transformasi digital. Di penghujung pemaparan ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas ruang dan amanah dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti program sertifikasi dosen smart pada tahun 2026. LLI Dikti Wilayah 1 Sumatera Utara, seluruh tim panitia sertifikasi dosen nasional 2026, direktur serta seluruh jajaran pimpinan Universitas Quality dan Fakultas Sains dan Teknologi, rekan-rekan sejawat dosen atas kolaborasi, diskusi dan sinergi, serta rekan-rekan mahasiswa program studi S1 Sains Data yang selalu menjadi sumber inspirasi. Terima kasih atas ruang dan waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.